Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti dengan NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dalam desain riset. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada definisi desain riset, yang kedua manfaat, tujuan, dan ciri desain riset, yang ketiga jenis-jenis desain riset menurut para ahli, yang keempat ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi desain riset. Desain riset adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis. Untuk membahas dan menganalisis apa yang terjadi fokus penelitian, riset desain terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam metodologi penelitian, sesuai dengan etimologi, riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang berarti penelitian dari desain, yang berarti rancangan atau pola. Jadi riset desain adalah sebuah rancangan penelitian. Desain riset merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisaan data. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan analisis data atau hasilnya. Desain ini membantu ilmuwan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Desain riset merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain ini merupakan program menyeluruh dari penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasi secara operasional, sampai kepada analisis akhir data. Suatu desain penelitian menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desain riset ini merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Masuk ke materi 2, yaitu manfaat, tujuan, ciri-ciri desain riset. Masuk ke materi manfaat riset. Desain riset adalah, menurut Kumar tahun 2005 menyebutkan bahwa terdapat dua manfaat utama dari desain riset. Yang pertama terkait dengan identifikasi dan atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Dan yang kedua menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Oleh karena itu, melalui sebuah desain penelitian, seseorang dapat yang pertama mengkonsepkan secara operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Yang kedua, memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Masuk ke materi yang kedua, tujuan desain riset. Tujuan desain penelitian ini adalah memberikan hasil yang dinilai dapat dipercaya. Kredibilitas mengacu pada seberapa luasnya hasil mendekati realitas dan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dapat dipercaya dan masuk akal. Kredibilitas menjadi lebih kuat jika desain penelitian mempertimbangkan sumber-sumber bias yang dapat mengubah temuan. Bias yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk salah sistematik, suatu faktor yang mempengaruhi hasil dan merusak mutu penelitian. Tujuan desain penelitian ini yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya. Dengan mendesain kajian yang berhati-hati, peneliti dapat melenyapkan atau sedikitnya mengurangi sumber kesalahan atau error atau bias. Sekalipun demikian, tidak semua sumber bias potensial dapat dikontrol dengan sempurna dalam penelitian. Tetapi kita memiliki prinsip-prinsip rancangan penelitian untuk menekankan sejauh-jauhnya pengaruh seperti itu. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis desain menurut para ahli. Jenis-jenis desain menurut Kumar tahun 2005 menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan berdasarkan 3 macam perspektif, yaitu berdasarkan jumlah kontak dengan populasi studi, yang kedua periode waktu rujukan studi, dan cara penyelidikan. Dalam penelitian ilmu sosial terdapat banyak jenis
penelitian. Sedangkan dalam ilmu eksakta, terutama yang menggunakan metode eksperimen, lazimnya suatu desain penelitian bersifat sangat spesifik bergantung pada bidang dan konsentrasi peneliti. Seringkali desain penelitian yang digunakan oleh peneliti bidang eksakta merupakan suatu langkah atau tahapan eksperimental yang sekali lagi sangat spesifik bagi tiap-tiap bidang keahlian, sehingga jarang atau mungkin tidak pernah ditemui ada jenis atau sebutan khusus desain penelitian tersebut. Meskipun sebenarnya ketika seorang peneliti bidang eksakta melakukan pekerjaan di laboratorium, peneliti tersebut juga sedang mengaplikasikan suatu jenis desain penelitian. Dalam penelitian bidang sosial yang lazimnya melibatkan penelitian terhadap populasi atau masyarakat, menurut Kumar tahun 2005 menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang digolongkan berdasarkan 3 macam perspektif yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada gambar yang menunjukkan jenis-jenis desain penelitian sering digunakan dalam penelitian bidang sosial dan kemasyarakatan. Pertama, ada jenis desain yang terbagi 3. Yang pertama, jumlah, periode waktu atau karakteristik penyelidikan. Dalam jumlah ini bisa 1, bisa 2 atau 3. Dalam periode waktu ini bisa retrospektif, prospektif atau retrospektif. Dalam kategori karakteristik penyelidikan ada 3 jenis: eksperimental, non atau semi. Masuk ke materi selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Ruang lingkup desain riset, desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan. Secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel, hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana si sampel dan representatif ini, tingkat validasi keaslian sampel ini bisa dibuktikan. Lingkungan desain riset. Desain juga berbeda dengan sesuai kondisi lingkungan aktual atau kondisi desain yang lain. Ya, hal ini disebut kondisi lapangan atau kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual ini sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai sistematis. Untuk penjelasan pada materi desain riset ini sampai di sini. Mungkin untuk kesimpulan dari materi ini yang bisa saya simpulkan, yang pertama, desain penelitian ini merupakan rancangan penelitian untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kesimpulan kedua, hasil penelitian ini bersifat terbuka dan tidak membatasi variabel. Untuk kesimpulan ketiga, pengelompokan dapat dilihat dari sudut pandang perumusan masalah, metode pengumpulan data, pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, tujuan dan lingkungan studi. Untuk kesimpulan yang terakhir, sumber potensial kesalahan dalam penelitian adalah kesalahan dalam perencanaan, pengumpulan data, melakukan analisis, dan laporan. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini penjelasan saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa jika Anda atau kalian yang menonton sekarang ini bisa memiliki sanggahan atau tambahan atau memiliki topik-topik yang mungkin bisa menambahkan teori yang saya jelaskan tadi sangat kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.